Hai Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku bikin video no cut, no edit lagi sambil ngebahas hal yang lagi rame banget. Jadi kemarin itu ada yang bikin thread di Twitter ngebahas tentang Tinder swindlernya Indonesia. Buat kalian yang, apa sih? Kalian bisa cari di Netflix. Jadi ada kayak dokumentari series gitu, judulnya Tinder Swindler, yang menceritakan tentang Simon Leviev yang merupakan penipu. Jadi dia tuh kenalan di Tinder, biasanya tuh nipu cewek-cewek untuk dapat duit dari si cewek-cewek itu dengan jumlah uang yang sangat banyak. Nah, ternyata di Twitter tuh kemarin ada yang bikin guys, tolongin dong cari orang ini, gue baru kena tipu bla 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 segala macam. Dan dia ini tuh kayak Tinder swindler versi Indonesia. Nah, hari ini aku mau ngebahas itu sambil make upan. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen bingung nih nonton video ini, Tinder swindler, kalian bisa cek dulu seriesnya di Netflix ya, biar nggak bingung. Atau kalau kalian penasaran di Twitter lagi ramenya gimana, emang kalian cek aja di Twitter, terus kalian bisa cari Tinder swindler Indonesia. Di situ ada thread, terus banyak banget yang replaynya. Karena ini videonya no cut no edit, jadi aku nggak akan masukin apa-apa. Kita ngobrol aja sambil temenin aku get ready with me ya. Oke, step pertama aku mau pakai cushion dari Karasun dulu. Jadi kemarin tuh waktu pertama kali aku ngeliat kasusnya, aku pikir si penipuannya tuh emang jumlahnya kayak si Simon Leviev ya. Jadi si Simon Leviev itu kayak MM-an gitulah, dia kalau nipu cewek bener-bener diperes sampai kayak ke tulang-tulangnya, sampai si cewek-cewek itu tuh punya utang ke bank atas nama dia sendiri, padahal si uangnya tuh diserahin ke si Simon. Nah, aku pikir waktu judul si threadnya itu Tinder swindler Indonesia tuh akan segitu, tapi ternyata enggak. Tapi ternyata si korbannya tuh banyak banget. Nah, aku ikutin, tapi sayangnya ternyata di thread itu tuh ada beberapa part yang sama si sendernya sudah dihapus, terutama bagian yang kayak dia menceritakan pas pertama ketemunya dan ketemu di mananya itu udah dihapus. Oke, jadi si cowok ini tuh diceritakan, jadi pertama kali aku baca dulu, katanya dia tuh dirugikan secara material karena orangnya minta transfer gitu lah ya. Dia menceritakan kronologisnya, lalu mulai banyak nih yang reply katanya, dan emang cowoknya tuh bukan kayak si Simon Leviev yang ganteng dan terlihat seperti miliarder ya. Ini tuh kayak si cowoknya tuh nggak ganteng lah, kita sebut aja ya. Dan secara style juga kayak sempat diragukan apakah ini kok nggak kayak orang kaya beneran gitu. Nah, banyak juga yang komen masalah gitu, sampai ada yang kayak nge-share tentang outfitnya. Ya, ini mah outfitnya juga KW, ini mah outfitnya juga nggak asli, katanya gitu-gitu. Nah, terus setelah itu diceritain lah kronologisnya bahwa si cowok penipu ini tuh bilang dia punya gerai chat time, dia punya pabrik tekstil, megang beberapa pabrik tekstil, dan dia tuh punya gerai iBox gitu loh yang jualan produk-produk Apple, which is kayak wow, gila, tajir banget. Nah, setelah itu katanya tuh dia menjanjikan akan ngasih produk-produk Apple sama si sendernya. Nah, selama si yang bikin thread Twitternya itu menjelaskan ceritanya, ternyata banyak juga yang reply dan bilang, wah, kalau orang ini aku juga pernah kena. Wah, laptop temen gue diambil nih sama orang ini, kena tipu. Jadi ternyata korbannya tuh beneran emang banyak banget. Tunggu ya, aku sambil ngerapihin ini, nggak bisa ngomong soalnya. Nah, mulailah terkuak setelah si foto orangnya tuh di-share. Terus yang aku heran, si orang ini tuh sampai bohong tentang agamanya. Jadi ada yang bilang, dan secara namanya pun namanya nama orang Islam, tapi dia tuh ngaku-ngaku kalau dia tuh agamanya Kristen. Sampai dia bawa-bawa marga salah satu suku hanya untuk kelihatan keren atau apalah ya.
Dan dia tuh bilang katanya dia pernah join ngeband di salah satu gereja, terus dia rajin ibadah, bla 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 segala macam. Kalau secara ngomongnya sih jago banget. Walaupun memang secara aku lihat penampilannya tuh rada-rada meragukan sih, dan kayak mungkin mostly orang-orang tuh bakalan nggak percaya gitu loh sama semua omongan dia. Nah terus ternyata mulai banyak lah yang ngomong, aku juga korban dia nih, korban dia nih. Ada yang sampai bilang, wah orang ini tuh pernah beredar juga di Bali, katanya gitu. Terus ada yang ngomong, awalnya tuh banyak yang nyalahin si yang bikin threadnya, karena itu mah lu nya aja gold digger, itu mah lu sebagai cewek mbak, sebagai cewek jangan gold digger ya. Nah tapi ternyata yang serunya, air nyala bentar ya. Nah, tapi ternyata mulailah terkuak bahwa ada yang bilang katanya si yang bikin threadnya juga cowok. Nah, tapi di balik fakta atau kisahnya itu yang mau aku bahas tuh bukan tentang itunya sih. Aku mau membahas mengenai fenomena penipuan yang sering terjadi. Terus udah gitu kita bahas dulu sih yang kasus tadi. Katanya banyak banget korbannya, banyak banget juga yang ngaku, sampai ada yang bilang tuh katanya, aku juga pernah diajakin tinggal bareng sama orang ini, waktu itu bilangnya punya klinik kecantikan. Aku juga pernah dijanjiin dikasih handphone sama orang ini, tapi harus bayar ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya tuh sampai 800.000 gitu. Dan ternyata memang banyak sih korban-korbannya, ada yang kena ataupun ada yang nggak kena sama si orang ini. Nah, yang menariknya lagi setelah aku nonton semua si Twitternya, aku bacain semuanya gitu, ternyata banyak banget kasus-kasus yang terjadi itu mirip. Jadi ada yang ngomong, Nder nitip dong, orang ini juga pernah nipu aku 20 juta. Nder nitip dong gini, nitip dong, banyak. Jadi ternyata pelaku seperti si pria ini tuh banyak terjadi di sekitar kita. Makanya entah kita cewek, entah kita cowok, kita benar-benar harus berhati-hati karena kita nggak tahu nih saat ini kita berurusan sama siapa, apalagi kalau misalnya kenalan di sosial media, kenalan di dating apps, kita kan nggak tahu, nggak kenal sama orangnya. Aku sendiri mungkin karena aku udah umur 34 ya dan sudah menikah, jadi aku memang nggak pernah main dating apps. Tapi kalau kenal sama orang di sosmed mungkin pernah, karena zaman dulu juga kan aku udah main sosmed dari zaman remaja ya. Nah, mostly yang aku perhatikan biasanya orang-orang yang nipu itu mereka kenalan di sosmed atau di dating apps, terus mereka tuh flexing. Biasanya dengan produk-produk mahal kayak handphone udah pasti. Terus biasanya tuh mereka flexing dengan mobil yang dipakai. Dan tambahan juga, katanya si yang nipu ini tuh kan pernah beredar. Katanya si yang nipu ini tuh kan pernah beredar di Bali ya. Nah, pas di Bali tuh dia ngekos. Di kosannya itu katanya ada mobil mewah warna kuning. Nah, si orang ini tuh sama semua orang yang dia kenal selalu ngomong kalau mobil mewah warna kuning itu tuh punya dia, katanya gitu. Padahal sih bukan. Nah, itu serem banget sih menurut aku. Nah, biasanya mereka tuh melakukan flexing-flexing yang tidak penting sih sebenarnya biasanya, karena menurut aku flexing tuh kalau berlebihan juga justru kita harus bertanya-tanya ini beneran atau enggak, atau jangan-jangan bohong nih, kayak gitu. Biasanya mereka melakukan flexing-flexing yang too much gitu dengan handphone atau dengan omongan, bahkan nggak sedikit juga orang yang memang niat mau nipu, mereka tuh kayak mau ngemodal gitu loh. Kayak gini misalnya, dia mau nipu kita 20 juta, tapi sebelum dia nipu 20 juta, dia akan ngajak kita makan dulu di tempat mewah, dia akan ngajak kita ngopi dulu di tempat fancy, atau dia akan neraktir atau ngasih hadiah-hadiah kecil, sampai akhirnya kita jadi percaya. Ya mirip-mirip sama si Simon Leviev yang ada di Tinder Swindler. Nah, banyak juga yang komen katanya, ini mah korbannya aja memang terlalu gold digger.
korbannya aja emang pas ketemu pakai barang semua branded terus langsung kemakan. Ya menurut aku sih tidak ada yang salah ya, karena setiap orang itu punya harga masing-masing. Kalau kita ngobrol soal real, ada orang yang memang gampang luluh begitu ngelihat cewek cantik atau cowok ganteng. Tajir nggak tajir terserah, yang penting ganteng atau cantik. Ada orang yang gampang luluh dengan begitu melihat orang pakai mobil bagus. Bajunya jelek nggak apa-apa, mukanya jelek nggak apa-apa, yang penting mobilnya bagus. Ada juga orang yang menilai segala sesuatu itu dari baju yang dipakai. Mukanya nggak ganteng nggak apa-apa, nggak cantik nggak apa-apa, tapi barang-barang yang dipakainya branded. Nah, jadi setiap orang tuh punya harga masing-masing sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya mau menyalahkan, itu mah korbannya aja terlalu gold digger, korbannya aja terlalu percaya karena penampilan. Ya menurut aku setiap orang itu pasti punya penilaian masing-masing. Bahkan aku punya temen yang melihat orang lain itu harus pintar. Jadi kalau dia kenalan sama orang, kalau orang yang nggak pintar dia nggak mau. Mau ganteng, mau cantik, mau nggak ganteng, mau nggak cantik, mau banyak duit atau enggak, tapi kalau standarnya pintar ya harus pintar. Kalau nggak pintar nggak mau. Jadi setiap orang itu punya standar masing-masing. Tunggu ya, aku ngambil setting spray dulu. Setting spraynya aku mau pakai dari Benefit. Oke, ini sambil nungguin kering. Nah, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang tuh jadi kayak malah nyalahin korbannya. Aku sendiri sih dulu suka gitu. Suka kayak itu mah orangnya aja bodoh. Itu mah orangnya aja emang gold digger. Aku dulu tipe orang yang kayak gitu. Kalau misalnya lihat korban tuh aku langsung salty duluan gitu, langsung kayak nyalahin. Itu mah dianya aja. Tapi semakin kesini, semakin aku kayak ketemu banyak orang, aku mengerti bahwa keadaan setiap orang tuh berbeda-beda. Ya mungkin aja ada orang yang memang akan kena begitu denger rayuan kata-kata manis, rayuan pulau kelapa kayak gitu ya. Tidak semua orang, mungkin kamu merasa kamu pinter dan tidak akan terkena tipuan kayak gitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi, ya memang kamu pinter, tapi tidak semua orang sepinter kamu. Jadi ya kita harus menerima aja gitu. Kalaupun ya kita anggap aja itu kena musibah. Banyak juga yang nyalahin si korbannya. Sampai si korbannya bilang, gue sudah pasrah. Asalkan cerita ini nyampe dan jangan sampai ada lagi korban-korban yang sama kayak gue nih, jadi korban si cowok ini. Dia nulisnya kayak gitu. Terus ada juga orang yang ngirimin foto kayak, Nder tolong dong di-share juga. Ada nih cowok ini juga penipu, gua udah habis 20 juta gara-gara cowok ini. Nah, yang aku heran, kenapa sih orang-orang ini tuh nipu untuk uang yang kayak cuman 5.800.000. Karena kalau dipikir-pikir, si yang pelaku pertama ini aja tuh dia ngejanjiin ngasih handphone hanya untuk dapat uang ongkir senilai 800.000. Jadi kayak aku janjiin kamu nih, aku mau ngasih kamu nih handphone ini ya gratis, tapi kamu harus bayar ongkirnya. Nah, ongkirnya tuh 800.000 karena ini tuh barang elektronik. Ada aja gitu yang percaya. Nah, untuk uang segitu aja tuh dia sampai nipu gitu. Dan ternyata fenomena ini banyak banget terjadi setelah aku perhatikan. Dan aku juga bingung ya, aku mau nyalahin korbannya juga nggak bisa. Dan menurut aku yang namanya salah itu ya pelaku, bukan korbannya ya. Kenapa aku nggak bisa nyalahin korban? Pertama, setiap orang itu punya basic masa kecil yang berbeda-beda. Semua orang itu punya tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Ada orang introvert, ada orang ekstrovert, jadi nggak bisa disamain. Ada orang yang menganggap ya transfer pulsa 50.000 mah nggak apa-apa lah, orang baru kenalan juga kasihan orangnya nggak punya pulsa, nggak masalah. Tapi ada juga orang yang kayak, kok dia minta pulsa 50.000, dasar nih orang penipu, nggak bener. Ada juga orang yang kayak gitu. Jadi berbeda-beda ya. Tapi yang pasti, yang menurut aku pengen aku bahas di sini tuh adalah kamu perempuan ataupun laki-laki, di saat kamu baru berkenalan sama orang dan orangnya itu minjem uang, itu adalah saatnya kamu berhati-hati sama orang itu. Karena aneh nggak sih? Ada orang
baru kenal dan yang pertama dia lakukan adalah dia minjem uang. Buat aku pribadi itu aneh. Karena beda ya kalau misalnya kayak kita jalan terus tiba-tiba dompet gue ketinggalan, boleh nggak sih minjem 50.000 dulu nanti diganti. Ya udah itu sih kayak yaudah kita coba aja, kita kasih. Tapi kalau misalnya kayak belum pernah ketemu, kita cuman ngobrol doang secara online, tapi tiba-tiba orang itu isiin pulsa dulu dong, atau minjem duit dong 200.000. Nah kayak gitu-gitu itu harus hati-hati ya, karena hampir 90% itu tuh nggak akan bener. Orang kalau minjem uang sama orang asing tuh nggak akan bener. Karena aku sendiri tuh pernah ngobrol ya sama suami aku. Kalau misalnya aku dan suami aku dalam keadaan kekurangan uang atau kesusahan, orang yang paling pertama kita mintain tolong itu pasti teman dekat kita. Kita nggak akan tuh minjem sama orang asing uang senilai, apalagi nilainya tuh kayak cuman 200.000, 100.000 gitu, kita akan lebih dulu minjem sama temen-temen yang memang akrab sama kita. Nah justru kalau misalnya ada orang yang nggak akrab sama kita, nggak dekat sama kita, cuk muncul dan pinjem uang, itu harus dipertanyakan. Ini orang kok tiba-tiba muncul terus langsung minjem duit ya? Pasti ada sesuatu nih dan harus dipertanyakan. Masa sih teman-teman dekat dia yang biasa bareng sama dia nggak mau minjemin uang 200.000? Jangan-jangan memang di kalangan teman-teman dekatnya juga sudah ada masalah. Itu mungkin banget kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya ada orang yang pinjem uang kayak gitu, kalau aku sih kenal dekat atau nggak kenal dekat, aku menghindari nggak ngasih minjem uang sama temen. Karena akan berakhir dengan permusuhan atau akan berakhir dengan hal-hal yang tidak enak. Kecuali memang temennya deket banget dan aku tahu alasannya apa. Atau aku akan meminjamkan uang yang memang ibaratnya tuh aku rela dia nggak bayar juga, ya udahlah aku ridoin. Contoh, misalnya ada orang minjem uang 2 juta nih sama aku. Sebisa mungkin kalau alasan yang nggak jelas nggak aku pinjemin, tapi kalaupun aku minjemin, aku paling adanya 200.000 nih. Kenapa? Karena aku tuh punya perasaan kalaupun 200.000 ini nggak dibayar, ya udah aku nggak masalah. Nah kayak gitu biasanya kalau aku. Ntar ya aku ngambil kapas, ngambil ini dulu. Ambil kipas karena yang ini belum kering ternyata. Ya gitu, dan ternyata tuh fenomenanya banyak. Modus-modus yang biasa ditemukan itu dari si para penipu ini tuh biasanya kenalan di sosmed. Aku nggak bilang harus selalu dating apps ya, karena ternyata banyak juga orang yang kenalannya itu tuh kayak di Facebook atau kayak di Twitter, di Instagram juga banyak yang kenalan, dan biasanya tuh berawal dengan minta dibeliin pulsa. Dan ini aku nggak ngerti ya, biasanya yang suka pada minta dibayarin tuh cowok-cowok gitu loh, minta sama cewek-ceweknya. Kayak isiin pulsa dong, rata-rata kayak gitu. Oke, sebentar, ini jidatnya belum kering-kering ternyata. Rata-rata tuh kayak gitu. Jadi aku juga agak-agak shock karena banyak juga yang komen dan aku mencari-cari kasus yang mirip. Rata-rata tuh pada ngomongnya, ya sama, gue juga pernah kena tuh sama cowok, dapat 500.000, pura-pura pinjam 500.000. Kalau kata aku sih mendingan pura-pura kere aja ya. Jadi nggak perlu kita minjemin uang daripada kitanya jadi kesel. Lain hal kalau yang minjem temen sendiri gitu ya, ya udahlah kita niat ngebantu. Tapi kadang tuh ini yang minjemnya orang asing yang kita tuh kenal baru ngobrol doang dan taunya kita hilang duit. Jadi saran dari aku sih lebih daripada kita menyalahkan korbannya ya, aku sih lebih mikir buat kalian yang mungkin memang belum pernah atau tidak pernah merasakan ini, ya lebih berhati-hati aja.
Karena memang serem loh. Aku sih dulu suka mikir gini ya, itu mah korbannya aja, misalnya gold digger, itu mah korbannya aja, emang pada pengen dapat cowok kaya. Mungkin iya, benar. Terus atau orang seringnya tuh ngomong gini, kok bisa-bisanya sih itu cewek pada percaya kalau ada cowok tajir yang kayak gitu. Ya menurut aku sih mungkin aja, kadang ada beberapa orang yang memang ibaratnya tuh pengen banget punya jodoh gitu, atau biasanya tuh tidak pernah dapat perhatian dari laki-laki, terus tiba-tiba dia mendapatkan perhatian dari si penipu dan termakan sama omongannya. Nah itu yang aku bilang tuh, kita tuh nggak bisa nyamain. Misalnya kayak orang selalu ngomong, aduh kalau gue sih mainan Tinder ya, kalau ketemu cowok kayak si pelaku ini juga nggak akan gue swipe deh, males banget. Atau orang-orang yang dengan enteng ngomong, Der kok lu mau-maunya sih nge-swipe orang ini? Si orang yang menjadi korbannya tuh bahkan ngomong gitu bahwa kalau kalian ketemu orangnya mungkin kalian akan percaya sama omongannya, karena dia tuh kalau ngomong tuh kelihatan kayak orang baik. Dan kalian sih mungkin yang ngomong kayak gitu memang belum pernah ketemu ya orang yang pernah mau menipu atau orang yang menipu. Aku sendiri pernah ketemu orang yang hampir menipu gitu. Dan ya itu namanya orang mau menipu tuh emang jago ngomongnya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada di posisi itu, ya kita juga nggak bisa sih kayak, wah kalau gue sih gini, kalau gue sih gini, seolah-olah kalau kita tuh paling pinter. Enggak sih, menurut aku nggak gitu. Ya namanya kan musibah ya, siapa juga lagi yang pengen kenalan sama cowok-cowok kayak gitu. Kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman nih ketemu cowok atau cewek yang ujungnya tuh malah kayak morotin atau malah nipu kalian, tulis dong di kolom komentar. Aku penasaran nih. Mungkin karena basicnya kalau aku kan nggak kaya ya, jadi nggak terlalu banyak duit. Jadi kalau untuk pengalaman diporotin sih aku nggak pernah sama sekali. Cuman kalau hampir dibohongin dan ditipu aku pernah, dan aku tahu rasanya berhubungan sama orang yang ngomongnya jago, sama orang yang ngomongnya pinter banget, dan itu tuh memang kita tuh akan dengan gampang mungkin aja percaya sama orang itu. Oke, alisnya udah selesai, udah gini aja ya. Aku benerin dulu deh depannya. Sekalian dong tulis di kolom komentar kalian udah pernah baca atau nonton kasus ini nggak sih di Twitter. Kalau udah tulis juga ya di kolom komentar. Kalau misalnya belum, coba kalian cari, terus nanti kalau udah baca kalian tulis di kolom komentar ya tanggapan kalian. Tapi rata-rata setelah aku perhatikan, memang mostly si korbannya itu cewek. Ini hubungan cewek cowok ya, mostly korbannya itu perempuan yang memang kayak diajak kenalan di sosial media, terus udah gitu diajak ngobrol, dikasih perhatian. Dan memang perempuan tuh gampang luluh lah, karena kan perhatian ya. Jadi biasanya tuh start dengan dimintain pulsa tuh suka ngasih. Rata-rata tuh ya namanya pulsa 50 ribuan doang. Padahal tuh belum pernah ketemu, padahal tuh belum pernah jalan bareng. Tapi ya dengan senang hati aja tuh biasanya tuh pada mau ketemuan. Oke, bentar ya, aku pakai eyeshadow dulu. Karena mungkin kan memang sudah termakan sama omongan lelaki-lelaki pembohong itu ya, yang dia flexing punya inilah, punya itulah, pakai barang branded lah. Nah, tapi aku punya satu teori sih, kalau aku tuh orangnya, daripada aku punya resiko kehilangan sesuatu, mendingan aku nggak usah dapet gitu.
Jadi ibaratnya gini, aku tuh lebih baik kehilangan cowok yang tajir banget daripada aku harus ngeluarin uang 500.000 untuk bayarin dia makan gitu. Karena aku lebih sayang sama uang 500.000 yang harus aku keluarkan kalau aku jalan sama dia. Jadi mendingan gak usah deh, aku sih mikirnya selalu gitu ya. Termasuk juga kayak kalau misalnya aku ditawarin robot trading gitu, aku selalu mikir gitu loh, kalau misalnya aku ngejalanin robot trading, aku ngejalanin trading yang gak jelas gitu tuh, aku selalu mikir gini, mendingan aku gak dapet untungnya daripada aku kehilangan uang yang aku jadiin modal. Jadi pesan aku sih satu, kalau misalnya kalian memang tipe orang yang suka tergoda atau aduh jatuh, yaudah deh itu nanti dicuci ya, tunggu bentar. Ya nggak ada lagi brushnya, udah pakai ini aja. Kalau kalian tipe-tipe wanita yang memang tertarik sama cowok-cowok yang pakai baju branded, atau memang standar pasangannya tuh gue sukanya emang cowok-cowok yang pakai baju branded, pakai baju mahal, ya nggak masalah. Tapi pastiin di saat kalian ngedeketin orang yang kayak gitu, kalian tuh nggak ngeluarin uang atau nggak ngeluarin budget untuk bayarin si cowoknya. Karena logikanya nih ya, kalau memang si cowok itu tajir banget dan kaya banget sampai bisa beli baju branding designer gitu yang harganya belas juta atau berjuta-juta gitu, seharusnya lelaki itu tuh nggak akan minjem uang sama cewek yang baru kenal di dating apps. Jadi ya kita nginjek bumi aja gitu. Kalau misalnya cowok yang memang dia punya pabrik gede, dia punya toko apa, dia punya, dan si yang penipu itu tuh dia sampai bilang loh kalau dia tuh punya Starbucks. Gila nggak sih? Sampai dia punya Starbucks, dia punya chat time. Berarti tajir apa coba? Nah, kita bayangin aja kalau misalnya ada laki-laki uangnya sebanyak itu sampai punya Starbucks, sampai punya chat time, ya kali kalau misalnya mau ngasih handphone, masa ongkir aja diminta? Ya harusnya dia ngeluarin lah, orang dia aja mau ngasih kita handphone yang harganya belas juta, bener nggak sih? Ya masa kita harus ngeluarin ongkir, katanya kaya. Jadi ibaratnya sih kalau kata aku ya, kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu, daripada kitanya rugi, mendingan kita punya teori nggak mau rugi aja. Karena aku yakin kalau emang laki-laki emang banyak uang, nggak akan mungkin lah minjem uang sama orang asing gitu random, apalagi minjemnya kayak cuman 2 juta, 3 juta gitu loh. Dan kalau misalnya, walaupun ya sebenarnya ya ini tuh agak-agak susah untuk aku ucapkan, karena logikanya biasanya kalau orang yang memang tajir banget gitu, punya A, punya B atau segala macem, biasanya mereka tuh nggak main dating app sih. Kalau harus dikatakan dengan pasti ya, orang-orang kayak gitu tuh nggak main dating apps, dan biasanya mereka tuh lebih prefer ke kenalan dari temen ke temen. Misalnya kamu temennya si A, nah si A ini temennya si orang kaya tadi, terus nanti kalian akan dikenalin. Biasanya sih prefernya kayak gitu, kalau memang orangnya kaya banget. Karena mungkin mereka juga nggak ada waktu untuk mainan aplikasi atau sosial media gitu. Aku sambil pakai shadow ya. Oke. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kalian tulis juga dong di kolom komentar biar aku nggak ngomong sendiri gitu. Ini aku mau nge-shade hidung aku pakai something yang Tamago.
Kalau aku sih hampir kena ditipu tuh, untungnya nggak kena karena memang aku mah nggak banyak duit ya. Jadi kayak cuman dengerin orang yang ngomong doang sebelum orangnya mengeluarkan jurus tipuannya itu. Aku udah langsung ngerti ini orang mau minta duit dan aku nggak punya duitnya. Jadi ya udah bye gitu. Dan prinsipnya sih menurut aku lebih baik punya prinsip nggak mau rugi ya. Jadi mendingan nggak mau keluar duit gitu daripada kita yang kena tipunya. Karena logikanya sih kalau memang cowoknya normal gitu biasanya sih pilihannya tuh akan bayar sendiri-sendiri kalau ketemuan, atau si cowoknya yang bayarin. At least biasanya kalau cowok normal tuh nggak mau dibayarin sama cewek atau nggak mau sampai ceweknya bayar sendiri. Tapi mostly sih nggak, yang udah pasti tuh mereka nggak akan mau dibayarin sama cewek. Jadi setidaknya tuh harus bayar sendiri-sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian sampai ketemu sama cowok yang baru kenal, belum akrab-akrab banget, tapi kok kayak udah pinjem uang ya, tapi kok kayak udah kamu punya uang di mana aja, boleh nggak aku lagi bisnis gini, oh itu udah, kata aku sih itu udah red flag banget. Walaupun ya kalau kalian ketemu cowok yang terlalu flexing dan ngasih ini itu juga zaman sekarang agak serem ya. Tetap harus kita cari tahu dulu uangnya dari mana. Jangan sampai kayak kasus yang lagi terjadi tuh, yang lagi rame-rame flexing, taunya ditangkap polisi. Jadi kita sebagai perempuan juga memang harus pintar dan jangan gampang termakan sama bujuk rayu gitu. Karena zaman sekarang tuh mengerikan sih menurut aku ya. Aku pakai eyeliner dulu. Ini eyelinernya dari Something. Aku pakai eyeliner coklat aja. Ah, patah. Ya, patah. Ya udah deh. Ini aku pakai eyeliner dulu bentar ya. Nah, kalau pesan aku sih masih tetap yang pasti, if it's something too good to be true, then maybe it is. Jadi kalau misalnya kalian ketemu cowok kayaknya Prince Charming banget, kok kayaknya duitnya banyak banget, kok kayaknya royal banget ya, kayaknya ini cowok tuh too good to be true gitu untuk didapatkan atau untuk menjadi nyata, ya itu pasti ada sesuatu sih. Biasanya kayak gitu. Kalau aku biasanya tuh kalau ngelihat orang yang punya duit banyak banget atau tajir banget, aku tuh suka menyelidiki gitu loh. Aku ngecek dulu, bahkan bukan kenalan sebagai pasangan ya. Biasanya tuh kalau misalnya aku temenan aja, terus orangnya tuh kayak suka flexing banget lah, kayak kok banyak banget duitnya gitu. Biasanya hal yang paling pertama aku cari tahu itu adalah pekerjaannya apa, jabatannya apa. Terus aku cari tahu kira-kira di tempat kerja dia dengan jabatan segitu tuh biasanya gajinya berapa. Kalau ternyata apa yang dia pamerkan rada kurang matching, aku udah pasti langsung ngecek sih bapaknya kerja apa. Atau bapaknya punya perusahaan apa. Karena kan mungkin aja ya kerjaannya tuh sederhana, terus gajinya kecil karena dia hanya ingin bekerja, terus tapi tiba-tiba uangnya banyak, ternyata memang bapaknya kaya, kan mungkin aja kayak gitu. Dan banyak juga temen aku yang kayak gitu, tujuan mereka bekerja ya hanya ingin mengisi waktu aja. Oke, ini aku pakai blush on dulu. Dan pesan aku sih satu ya, kalau kalian memang suka sama orang dari penampilannya,
make sure saat kalian bertemu laki-laki yang berpenampilan menarik ini, kalian tidak mengeluarkan uang duluan. Jadi banyak orang yang selalu ngomong gini, makanya kalau ketemu orang tuh jangan lihat dari penampilannya. Nggak bisa gitu kok. Banyak juga orang yang penampilannya nggak bagus, dandanannya nggak bagus, terus nipu-nipu juga. Jadi sebenarnya bukan tergantung sama dandanan, jadi lebih ke kita melindungi diri dengan kita, kalau kita memang suka sama pria atau wanita yang dandanannya bagus, yang dandanannya mewah, ya nggak apa-apa. Tapi make sure di saat kenalan sama laki-laki yang seperti itu atau perempuan seperti itu, kita tidak jadi orang yang mengeluarkan duit dulu. Kan dia yang kelihatannya tajir, dia yang pakai baju branded, dia yang pakai tas branded. Kan harusnya dia dong yang bayar segalanya. Atau kalau nggak bayar segalanya juga ya, setidaknya biar masing-masing gitu. Jangan jadi kita yang rugi, iya nggak sih? Oke, ini aku pakai lip cream dari MAC. Begitu, jadi aduh. Ya gitu, jadi ini pesan untuk kalian para wanita dan laki-laki. Kalau lihat orang flexing di sosmed tuh, jangan langsung kayak, wow ini orang harus dideketin nih, wow, enggak. Kalaupun kalian mau ngedeketin, make sure kalian bukan jadi orang yang mengeluarkan uang dan kehabisan uang. Karena mostly para penipu ini tuh melakukan eskalasi. Biasanya pertama mereka akan minta uang pulsa dulu tuh 50.000, 100.000, 200.000, terus nanti naik, atau biasanya si uang pulsanya diganti. Nanti naik pinjamannya dari yang 50.000, 100.000 jadi 2 juta, 2 jutanya diganti. Nah, tanpa kalian sadari, kalian udah transfer ke dia 20 juta, atau entah kalian hilang handphone, atau entah kalian hilang MacBook atau apapun. Jadi menurut aku kalian lebih aware. Dan kalau misalnya ada kasus yang lagi rame-rame nih, misalnya si A ini Tinder swindlernya Indonesia, si B ini membuat temennya si A kehilangan laptop, ya kita mungkin aja kan itu bohong ya, belum tentu pasti. Tapi setidaknya kita jadi berhati-hati, hafalin mukanya. Kalau sampai kita ketemu orangnya, jangan sampai kita jadi orang yang ikutan ketipu, atau jangan sampai kita jadi orang yang kemakan omongannya. Karena namanya penipu itu, skill ngomongnya pasti jago banget. Aku pun dulu suka berpikir gini, emang bodoh banget sih kena tipu. Kalau aku mah enggak. Setiap orang itu punya triknya masing-masing, dan namanya penipu itu pasti jago banget ngomongnya. Jadi mungkin untuk para korban itu ya mereka nggak punya kesempatan untuk mikir, mereka nggak punya kesempatan untuk menolak. Jadi taunya tuh ya tanpa sadar udah main ngasih, ya udah deh gitu. Jadi tips dari aku, kalian tetap berhati-hati, oke? Jangan dengan gampang ngasih uang sama orang, transfer sama orang, itu uang hasil kerja keras kalian atau hasil kerja keras orang tua kalian. Jangan dengan gampang dikasihin sama orang yang aneh-aneh dan orang yang gak jelas. Oke, nah kalau misalnya kalian punya pengalaman kayak gini, kalian mau menuliskan pendapat kalian, boleh pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya masih bingung nih setelah nonton video sampai akhir, kalian tonton aja series Tinder Swindler yang ada di Netflix, atau kalau kalian mau tahu kasusnya, kalian bisa cek aja di Twitter, itu masih ada sih. Dan oh ya, dan updatean terakhir tuh ada orang yang ketemu sama si pelakunya di pinggir jalan, terus si orangnya kabur lari gitu di pinggir jalan. Nanti itu juga ada sih di Twitter videonya, kalian cek aja. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!